Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Zikri Muhammad, biasa dipanggilnya Kang Fadil sama teman-teman. Saya saat ini memiliki beberapa usaha, khususnya di bidang IT, ya. Lalu ada tour and travel, tourism berarti ya. Lalu ada food and beverage gitu ya, fashion juga. Nah, saya di sini ingin menjelaskan strategi marketing media sosial untuk bertahan dan berkembang di saat pandemi ini gitu ya. Jadi kan banyak orang, khususnya para pelaku usaha tuh mengeluh tentang ekonominya mereka gitu ya. Nah, di sini tuh saya ingin teman-teman yang sedang memiliki usaha atau bisnis bisa berkembang gitu ya, atau bertahan lah minimalnya untuk di saat pandemi gini, karena kan kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan gitu ya, karena terus-terusan bertambah, korban juga gitu ya. Memang yang sembuh juga bertambah, tapi kan tidak sebanding dengan yang meninggal gitu. Nah, ini sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin kita yang beragama Muslim kembali lagi lah kepada ajaran Islam gitu ya, dalam surat Fatir ya, membaca Quran, sholat, infak, ya, dan lain-lainnya itu agar tidak merugi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tidak hanya dalam Islam, kitab Injil pun ada, gitu ya, kitab Veda pun ada. Jadi baik itu agamanya Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di bumi ini pasti ada di kitabnya itu tentang zakat gitu ya, seperti itu. Nah, oke, ini file saya, tempat tanggal saya di Bandung 4 Juni 1993, mungkin ini CV saya, alamat saya Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, status masih single, pekerjaan sebagai guru, konsultan IT, digital marketing gitu ya, mahasiswa juga gitu ya, sama seorang pengusaha juga gitu. Nah, ini perusahaan saya, company partner dan community partnernya ada beberapa gitu ya. Lalu ini perusahaan saya bergerak di bidang perusahaan teknologi kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi kita sudah 5 tahun berpengalaman. Ini belum diupdate karena materinya materi yang sebagian lama dan sebagian baru gitu ya, saya tambahkan. Nah, kita pernah juara 1 juga pitching di Bank BPR Supra. Kita memiliki 150 customer gitu lebih. Nah, ini beberapa klien kami dari perusahaan kecil atau UKM hingga perusahaan multinasional, ataupun kita juga pernah ngerjain perusahaan dari Malaysia, lalu ada Singapura sama Timor Leste. Gitu. Sudah bisa saya tampilkan sekarang kali ya. Nah, mungkin kita mulai dari saat ini ya, pandemi gitu, dampak pandemi gitu ya. Saya baca dulu dampak pandeminya sebelum ke sini ya. Dampak pandemi itu kan terhadap ekonomi ada yang negatifnya ya. Pertama, daya beli menurun gitu ya. Daya beli menurun. Terus krisis ekonomi juga. Terus nilai tukar rupiah juga melemah ya. Kemarin kita hampir sempat mendekati $1 itu 17.000 gitu ya. Terus bisnis pariwisata nih, sama kayak saya kan, saya di bisnis tourism ini pariwisata, baik itu hotel, restoran gitu ya. Jadi kan di Lembang juga kan tempat wisata tutup, tempat kulinernya juga sebagian tempat kuliner itu yang biasanya ramai sekarang tutup gitu ya. Terus city tour atau rental mobil di Lembang maupun di Bandung, pokoknya daerah Bandung Raya semuanya pada merugi nih gitu ya, karena kan mobil saya juga tuh ada beberapa di luar gitu ya, nggak jalan gitu, paling dipakai buat keseharian aja, tapi kan sudah jarang sekali untuk dipakai jauh gitu, atau city tour gitu ya, untuk di daerah Bandung Raya gitu. Nah, lalu pendapatan pun otomatis menurun gitu ya untuk tourism, hotel, dan lainnya. Lalu food and beverage, F&B pun pasti sama menurun gitu ya, seperti itu. Konsumsi pun pasti menurun gitu ya. Lalu offline store pun pasti sebagian toko tutup gitu ya. Ada yang buka, ada yang tutup, tapi pasti ekonominya menurun atau omsetnya menurun gitu ya. Lalu bahan baku nih, pasti bahan baku ini ada yang murah, ada pun yang melambung tinggi, mahal
gitu ya, seperti itu. Lalu pabrik supplier pasti ada sebagian yang tutup, ada yang buka. Itu negatifnya ya. Lalu positifnya apa sih gitu? Positifnya produk kesehatan meningkat ya. Banyak orang yang berjualan masker, terus hand sanitizer, APD gitu ya, seperti itu. Lalu kayak jualan sabun tanpa, maksudnya kan sabun memang udah ada, tapi kan banyak juga orang yang bikin sabun yang batangan, tapi dengan brandnya mereka sendiri gitu ya. Lalu manajemen keuangan akhirnya mereka perbaiki untuk bisa bertahan nih, survive di saat pandemi seperti ini, karena mereka juga nggak tahu, bingung sampai kapan sih ini pandemi berakhir. Lalu jualan online kan akhirnya semakin meningkat atau semakin diminati gitu ya, seperti itu. Lalu muncul usaha baru seperti produksi masker dan hand sanitizer. Lalu yang terakhir adalah konsumen makin banyak yang berbelanja secara online gitu dibandingkan offline, akhirnya mereka memilih online gitu, kayak gitu ya. Nah, lalu apa sih yang perlu, bentar, ini ada yang gabung. Oke. Nah, lalu apa sih yang perlu dilakukan saat ini gitu ya? Karena kan sebagian pengusaha pun bingung gitu ya. Pertama mungkin tidak cukup dana nih, beralih produksi yang tadinya jualan ke produk yang memungkinkan masih positif penjualannya gitu ya. Lalu pilih produk best seller saja yang akan diproduksi lebih banyak dibandingkan produk-produk biasanya. Jadi kalau misalnya fashion kan ada beberapa artikel ya, kalau fashion itu apalagi distro gitu ya, artikel A sampai Z, mana sih yang paling apa sih paling diminati gitu ya, paling best seller gitu sih produknya tuh gitu ya. Nah, itu mungkin yang dipilih sama mereka untuk mengurangi biaya produksi seperti itu. Lalu kurangi jumlah piece gitu. Jadi mereka biasanya satu bulan itu bikin 100 piece biasanya mungkin ya. Akhirnya dikurangi menjadi 50 piece seperti itu, dipotong setengahnya untuk mengurangi beban biaya produksi seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya mereka punya karyawan, akhirnya mereka setengahnya dikerja, biasanya yang tadinya kerja full time akhirnya mereka giliran gitu. Hari ini mereka kerja, besoknya libur. Hari ini kerja, besoknya libur. Jadi giliran dengan karyawan lainnya seperti itu ya. Nah, lalu diskon produk pun akhirnya di stok gitu. Jadi di stok itu maksudnya menghabiskan produk yang belum habis gitu. Mereka akhirnya membuat sebuah promosi agar produk yang tidak laku di bulan-bulan sebelumnya, akhirnya mereka membuat sebuah promosi ya. Yang penting kembali harga HPP aja, kembali harga modal seperti itu. Lalu ini mengefisiensikan waktu kerja ya, yang tadinya kerjanya itu karyawan misalnya kan hari ini kerja besoknya enggak, tapi diefisiensikan waktu kerjanya, misalnya yang tadinya 8 jam per orang akhirnya jadi 4 jam atau berapa jam sekali gitu ya per orangnya, kayak gitu, seperti itu. Nah, lalu jika ada jika ada UKM yang memiliki cukup dana, biasanya pertama mereka produksi jalankan seperti biasa, namun dikurangi ya sedikit jumlah piece-nya gitu ya. Lalu marketing online tetap berjalan ya. Ketiga, upgrade sistem bisnis. Lalu keempat, komunikasi dengan konsumen tetap dijaga. Seperti update feed, stories, dan misalnya kalau ada komen di feednya mereka balas gitu ya, nggak apa-apa, CLBK gitu, yang penting mah mereka ada komunikasi yang tetap terjaga dengan calon pelanggan ataupun pelanggan setianya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, komunikasi bisa dihubungkan dengan kondisi COVID gitu. Contoh, teman-teman bikin konten tentang pandemi saat ini, cara mencuci tangan yang baik, cara mandi yang baik seperti apa, cara mengganti masker harus berapa jam sekali, gitu ya, agar terhindar dari penyakit ini gitu ya. Seperti itu bisa gitu ya, boleh. Lalu ke materi ini, cek kelemahan pada bisnis kamu gitu. Pertama, apakah kamu itu ketergantungan supply impor, maksudnya bahan baku untuk bisnis kamu itu apakah impor atau bukan, dicek dulu kelemahannya. Lalu dua, biasanya kelemahan para pelaku UKM ini biasanya ada di utang nih gitu ya. Kalau saran saya ya, beratnya itu sekrisis-krisisnya ekonomi pada usaha kamu, usahakan jangan ngutang gitu. Bahaya, soalnya saya juga pengalaman gitu ya, hingga saat ini pun saya masih ada utang gitu. Makanya ketika saya bisnis tourism ini nurun ya, omsetnya apalagi nggak ada sama sekali, nol gitu ya, bahkan nol gitu, saya nggak mau lagi pinjam utang gitu, nggak mau gitu.
Yang penting bisnis saya yang lain tetap berjalan ya. Yang penting saya masih bisa survive lah untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini tidak mampu bayar utang piutang nih biasanya UKM tuh gitu ya. Nah, lalu kelemahannya tuh seperti itu ya. Lalu keempat, cash flow-nya yang ketat gitu. Jadi keuangannya teh apa ya? Pembukuannya itu kamu jelek gitu maksudnya tuh ya. Jadi kan yang namanya keuangan bukan hanya tentang pengeluaran dan pemasukan, tidak hanya itu gitu yang tentang keuangan ekonomi bisnis tuh bukan. Jadi kamu harus belajar lagi cash flow yang benar gitu. Lalu selanjutnya karyawan tidak suportif. Jadi karyawan tuh di-EFH-kan ya di kerja secara di rumah gitu ya. Ada yang 24 jam, bukan 24 jam, maksudnya kerjanya full di rumah kan 8 jam gitu. Tapi ada juga mereka tuh yang kerjanya tuh asal-asalan di rumah tuh, jadi mereka nggak konsisten, nggak bagus seperti di kantor gitu. Akhirnya banyak juga orang yang mem-PHK-kan orang-orang yang kerja di rumah karena mereka tidak konsisten gitu ya dengan tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya kebanyakan inventory atau stok. Di saat pandemi gini, kamu udah tahu keuangan kamu lagi krisis tapi malah memperbanyak stok gitu ya. Lalu selanjutnya lagi kontrol piutang sangat lemah sekali gitu ya. Lalu piutang kelamaan, jadi banyak sekali yang lama bayar uang ke kita, kan piutang itu orang bayar ke kita kan kayak gitu ya. Lalu praktik akuntansi yang buruk, lalu beban biaya yang besar. Lalu apa yang harus kita perbaiki? Nah, ini yang harus kita perbaiki sekarang juga. Pertama, atur cash flow ya. Yang kedua, jaga tetap profit. Yang ketiga, strategi baru. Yang keempat adalah sustainable atau jaga keberlangsungan gitu ya. Jadi ini yang empat yang harus teman-teman perbaiki sekarang juga saat pandemi seperti ini. Apakah cash flow-nya sudah bagus atau belum kayak gitu ya. Nah, ini ada 6 fundamental strategi bisnis ya. Saya ambil dari salah satu YouTuber tentang marketing gitu ya dari luar. Pertama, ada marketing dan branding, kedua ada sales growth, ketiga business system, keempat super team, 5 digital marketing, 6 profit dan cash. Jadi ini fundamental strategi bisnis ya. Teman-teman harus membedakan antara marketing, sales dan branding, itu berbeda ya. Marketing hanya memasarkan bisnis teman-teman. Jadi memasarkan bisnis teman-teman secara soft selling, storytelling gitu ya, secara halus lah ibaratkan, nggak langsung door to door. Nah, lalu branding kan teman-teman membangun bagaimana caranya orang tuh kenal brand kita gitu. Maka berilah value-nya gitu. Apa value dari kita sih sebenarnya? Kayak Kopiko itu apa sih value-nya Kopiko? Gantinya ngopi. Indomie apa sih value-nya Indomie itu? Kan ada pastilah value-nya gitu ya, rasanya enak, nggak bisa ada yang nandingi. Banyak kan brand mie itu, ada mie sedap, terus ada Sarimi, terus ada yang lain-lainnya, tapi orang kalau beli ke warung tuh pasti Indomie gitu ya, gitu kan. Padahal yang dikasihnya mie sedap dan lain-lainnya gitu ya. Lalu yang kedua, sales growth. Sales growth itu berarti penjualan kan. Maka marketing dan sales itu kan beda gitu. Ada sales marketing, ada marketing saja, ada sales saja juga gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi ketika digabungkan, itu sangat bagus untuk bisnis kita. Jadi ketika kita sudah marketing, maka kita ibaratkan kayak funnel marketing ya, atau marketing funneling, saya lupa bahasanya apa. Tapi kan ketika kita memarketingkan, ada 100 orang yang tahu dengan produk kita, lalu penjualannya tidak sampai 100 orang kan pasti sedikit kayak gitu ya. Lalu ada bisnis system. Bisnis system ini kamu harus ada gitu SOP-nya dan lainnya agar ketika ingin bikin bisnis itu tidak hanya bikin bisnis, kamu harus punya juga sistemnya seperti apa agar bisnis kamu tetap survive di saat pandemi seperti ini. Keempat, super team. Kalau misalnya teman-teman punya tim ya harus bisa saling memahami satu sama lain. Ketika kamu ada seorang ownernya, CEO-nya atau foundernya, teman-teman harus bisa istilahnya memanjakan timnya agar timnya itu loyal kepada kita kayak gitu. Lalu kelima, jangan lupa pakai digital marketing. Kalau marketing di atas kan itu lebih ke offline. Kelima ini adalah digital marketing. Maksudnya digital marketing ini lebih ke online-nya ya, seperti itu. Walaupun digital marketing ini ada online marketingnya, ada offline marketingnya gitu. Dan yang keenam adalah profit dan cash-nya dilihat gitu ya. Strategi bisnis ini profitnya teman-teman satu bulan ini mau berapa sih gitu ya. Jadi teman-teman pingin bulan ini tuh profitnya pingin berapa sih, di angka berapa gitu. Apakah nanti ketika di akhir bulan tercapai atau tidak, lalu dievaluasi kembali.
Lalu kalau saya lebih ke membahas lebih detailnya lagi, mengapa sosial media marketing penting saat ini dilakukan pada saat pandemi gini. Sebenarnya tidak hanya saat pandemi sih gitu ya. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, produk teman-teman adalah barang yang bisa dikirim kemanapun, baik itu luar kota ataupun luar negeri, ataupun makanan yang bisa dikirim ke luar kota dan luar negeri yang makanan itu apa disebutnya kadaluarsanya lebih lama gitu ya. Kalau bubur dan bakso kan nggak mungkin ya dikirim ke luar negeri gitu kalau misalnya kadaluarsanya biasa aja, kecuali di frozen food. Tapi kan ini buat barang-barang yang intinya bisa dikirim ke luar kota dan luar negeri. Maka sosial media ini penting dilakukan kalau teman-teman budgetnya terbatas gitu ya. Karena kan saat pandemi gini banyak orang yang budgetnya terbatas gitu ya, mau nggak mau harus memaksimalkan budget yang ada kayak gitu kan. Makanya sosial media marketing itu sangat penting dilakukan pada saat pandemi dan setelah pandemi gitu, harus terus berlanjut gitu. Nah, ini ya pemasaran marketing yang dilakukan secara online ya. Lalu target marketing apa sih yang bisa dicapai dengan sosial media marketing sih? Itu banyak ya. Yang pertama ada meningkatnya traffic ke website. Jadi teman-teman, sosial media itu bukan untuk berjualan sejatinya, bukan untuk berjualan secara hard selling ya, bukan. Tapi sosial media marketing itu untuk berjualan secara halus ya, soft selling, storytelling, memberikan konten yang baik untuk calon atau target audiens atau target pelanggan kita gitu ya. Jadi sosial media marketing bukan untuk berjualan gitu ya. Karena dari Instagramnya sendiri sudah menjelaskan gitu ya. Kalau teman-teman nggak percaya bahwa Instagram mengatakan Instagram itu digunakan untuk berjualan secara soft selling ataupun storytelling atau membangun komunitas. Karena Instagram itu adalah komunitas gitu. Mereka menjelaskan lagi penjualan itu diarahkan ke website. Ketika sekarang ada fitur shopping cart ya, teman-teman bisa lihat di Thoughts ya, Thoughts ataupun brand-brand lainnya yang ada di kontennya itu atau di feednya itu ada shopping cart gitu ya, pasti diarahin sama si Instagram itu ke website, nggak mungkin belanja langsung di Instagram gitu ya. Jadi sosial media itu untuk meningkatkan traffic ke website kayak gitu. Yang kedua, meningkatkan konversi pembelian. Jadi kayak ibaratkan marketing funneling kan, orang ngelihat maksudnya banyak orang ngelihat konten kita di sosial media. Contoh kita ngambil Instagram ya, menggunakan shopping cart gitu ya, atau enggak menggunakan shopping cart, lalu mereka melihat ada alamat website kita di bio-nya gitu, akhirnya mereka ngeklik alamat website kita. Nah, mungkin contohnya kan kalau marketing funnel orang ngelihat gitu ya, reach-nya 100 orang nih melihat konten kita. Dari 100 orang kita ambil contohnya misal cuma 20 orang yang ngeklik website. Dari 20 orang yang ngelihat website kita, pasti yang ngebelinya nggak sampai 20, paling 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Karena yang namanya marketing funneling nggak mungkin semua orang yang ngelihat konten kita langsung membelinya, enggak. Tapi orang yang membeli produk kita pasti pernah melihat konten kita di sosial media ketika mereka bukan orang yang tinggal di daerah bisnis kita. Contoh misalnya bisnis kita di Bandung, tapi yang melihatnya adalah orang Bogor gitu ya, mereka pasti lihatnya di sosial media atau mereka langsung lihatnya di website atau di marketplace. Tapi ini kebanyakan orang melihat produk kita itu pasti dari sosial media gitu ya. Hampir semua orang itu kebanyakan melihat produk kita, pembelian misalnya melalui website atau marketplace itu mereka melihat dari sosial media kita kayak gitu ya. Lalu 3, membangun brand gitu ya. Jadi sosial media itu digunakan untuk membangun brand kita. Tidak hanya brand dari bisnis kita, tapi diri kita sendiri pun bisa dibangun personal brandnya gitu. Seperti itu. Lalu yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan audiens atau calon pelanggan maupun pelanggan. Ini udah berapa menit ya? Itu ya. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, memahami pelanggan lebih baik gitu ya. Jadi demografisnya seperti apa sih, kebutuhannya mereka itu seperti apa sih. Jadi kita itu menjual produk kita itu bukan untuk apa ya. Jadi gini, teman-teman punya produk nih ya, teman-teman punya bisnis, jangan sampai mengatakan bisnis kita ini layak digunakan oleh konsumen atau paling bagus dibandingkan kompetitor atau paling spesial. Nggak bisa kayak gitu. Jadi konsumen berhak memilih produk yang dia butuhkan gitu. Makanya dibangunlah trust dari produk kita, dibangunlah sebuah kepercayaan dari produk kita gitu. Ketika misalnya produk kita benar-benar memang bagus menurut konsumen, mereka akan interest kepada produk kita, membeli atau menggunakan produk kita kayak gitu. Seperti itu. Ya.
Nah, karena media sosial apa sih yang efektif digunakan? Nah, banyak ya, sosial media itu kan banyak ya. Tapi jawabannya adalah kenali dulu target market kamu gitu ya. Target market bisnis kamu tuh kemana sih? Penggunanya lebih banyak di mana? Kalau misalnya teman-teman ke kaum milenial, maka gunakannya Instagram. Tapi kalau teman-teman menggunakan, target market teman-teman adalah usia dari 35 tahun sampai ke 50 tahun, maka menggunakannya Facebook. Karena banyak sekali baby boomers itu menggunakannya Facebook kan, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisnisnya B2B misalnya ya, B2B, maka gunakannya LinkedIn gitu. Nah, sekarang kan kaum milenial tidak hanya Instagram, saat ini pakai Twitter, tapi kan Twitter terbatas karakter teksnya ya, karakter teksnya itu terbatas sih sekitar, kalau tidak salah tuh 160-an ya, saya lupa lagi. Soalnya udah lama nggak main Twitter. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan Twitter juga, bebas, terserah teman-teman. Tapi kalau saran saya sih, kalau untuk kaum milenial pakainya Instagram, kalau untuk baby boomers pakainya Facebook, kalau B2B pakainya LinkedIn. Tapi teman-teman juga harus punya video. Untuk marketing itu gunakan tidak hanya poster, carousel, tapi teman-teman harus juga punya videonya, baik itu di IGTV ataupun di-upload di YouTube. Karena memang YouTube juga ternyata penggunanya lebih banyak gitu ya dibandingkan Instagram gitu. Kalau Instagram kan mereka harus punya dulu akunnya ya. Kalau YouTube kan mereka tidak punya Gmail pun bisa nonton gitu, kayak gitu, seperti itu ya. Ini overview dan goals-nya. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya menggunakan sosial media, teman-teman harus memiliki strategi Instagram marketing kekiniannya seperti apa sih? Karena setiap bulannya itu yang namanya strategi Instagram itu berubah-ubah gitu. Bukan algoritmanya yang berubah, justru kebiasaan penggunanya yang berubah. Karena kan Instagram itu memiliki yang namanya teknologi machine learning gitu ya. Jadi robot si Instagram ini tuh membaca kebiasaan penggunanya Instagram seperti apa gitu. Jadi teman-teman bukan mempelajari algoritma Instagramnya yang berubah-ubah, jangan menyalahkan algoritma Instagram yang berubah-ubah, bukan. Tapi salahkan diri teman-teman yang nggak mau belajar dari apa kebiasaan pengguna gitu. Maka terlebih dahulu riset dulu diri kitanya sendiri, baru riset kebiasaan pengguna Instagram gitu, baik itu follower dan non follower seperti itu. Jadi teman-teman harus membiasakan ya, meriset sendiri gitu, karena kalaupun ada toolsnya, nggak mungkin bisa efektif di bulan depan atau bulan depannya lagi kayak gitu. Lalu kedua, cara mendatangkan traffic organik itu seperti apa gitu ya. Kalau yang ketiga, menganalisa Instagram kompetitor, resep rahasia konten marketing di Instagram, lalu mindset penting seorang pembisnis di era digital, menentukan produk yang laris dijualan di pasaran. Kalau ini kan pasti saat ini yang paling laris adalah hand sanitizer, masker kain, sama APD ya. Lalu pola copywriting yang berdampak ke penjualan serta menyasar titik emosi followers. Jadi teman-teman harus memahami setiap followers kalau misalnya teman-teman sudah ada followers di bisnisnya teman-teman, itu baik itu di Facebook kan ada yang menyukai halaman, terus ada subscriber, terus ada followers kalau di Instagram. Nah, teman-teman harus memahami emosi mereka gitu. Mereka itu sukanya apa sih kontennya kayak gitu. Jadi jangan membuat konten itu jangan membuat yang asal-asalan gitu, tapi teman-teman harus juga membuat konten itu berdasarkan kebutuhan dari penggunanya kayak gitu. Lalu merancang Instagram funnel yang optimal, kupas tuntas Instagram Ads gitu ya. Ini sebenarnya ini materi yang kayak gini tuh yang saya bahas ini nggak cukup waktu sejam 2 jam sini berhari-hari, tapi mungkin saya akan secara sederhana aja mungkin ya. Lalu selanjutnya cara rahasia mendapatkan 10.000 follower dalam 90 hari. Sebenarnya sekarang pun 100.000 dalam waktu 90 hari nggak ada yang nggak mungkin ya, bisa, tapi konten teman-teman harus membuat secara konsisten setiap hari, minimalnya satu konten ada yang diupload ke feed ataupun ke stories. Gitu. Lalu membangun aset digital itu seperti nama pelanggan kita siapa, nomor HP-nya apa, atau nomor WhatsApp-nya apa, emailnya apa, tanggal lahirnya berapa, kayak gitu, alamatnya di mana. Ini penting, itu adalah aset digital untuk bisnis teman-teman. Lalu meningkatkan engagement rate Instagram, jadi meningkatkan interaksi dengan para followers atau following dan non followers kayak gitu. Lalu terakhir, strategi bersaing dengan kompetitor di era digital gitu ya. Nah, konsepnya adalah pertama, buatlah visual yang menarik gitu ya. Lalu
CS harus fast respon, konten marketing itu jangan yang asal-asalan, harus bagus gitu ya. Jangan pelit juga dalam memberikan like, komen gitu, share juga jangan pelit, lalu gampang ditemukan kayak gitu ya. Lalu ya ini memang sama dengan sekarang, cuman memang ada beberapa perbedaan stories. Ini pertama, Instagram itu lebih menyukai stories ya untuk sekarang, karena apa? Jauh dari indikasi buat, karena belum ada tools ataupun aplikasi yang bisa kita upload stories secara otomatis. Otomatis. Jadi kan kalau feed itu kan banyak ya, kita bisa bikin konten lalu kita uploadnya tuh buat besok gitu, secara otomatis, secara terjadwal. Tapi kalau stories kan nggak ada gitu ya. Lalu post menjangkau 10%, ini masih sampai sekarang. Jadi Instagram itu ketika kita nge-upload ya lewat Instagram konten feed itu ya, ataupun carousel atau IGTV, itu baru dijangkau 10% untuk ketika 1 jam pertama itu baru 10%. Jadi kan ada hitungannya, 1 jam pertama itu si Instagram akan membaca data kita gitu, konten kita itu akan dibaca 10% orang itu, 10% dari total followers. Misalnya gini, kita upload ya, follower kita ada 1000, maka si konten kita ini baru dijangkau hanya sekitar 100 orang. Nah, 100 orang yang melihat konten kita itu dihitung secara 1 jam pertama sama Instagram, apakah dari 100 orang ini ada interaksi dengan kita, baik itu komen, share, save, ataupun like gitu. Kalau misal cuman dari 100 orang ini ya yang ada interaksi 5 orang dengan kita, maka jangkauannya tidak akan bertambah. Tapi kalau misalnya 50% aja dari 100 orang, 50%-nya itu 50 orang ini ada interaksi dengan kita, maka 2 jam kemudian akan bertambah menjadi 20% jangkauannya. Sama selanjutnya hingga sampai misalnya 100% total followers yang dijangkau kayak gitu. Tapi ada tapinya, kalau followersnya masih di bawah 1000 itu ada kemungkinan sampai 100%. Tapi kalau misalnya sudah di atas 10.000 ya, yang udah ada kita bisa swipe up itu susah untuk sampai 100%, karena 10.000 follower itu nggak mungkin gitu ya, si Instagram akan menjangkaukannya itu sampai 10.000 followers. Tapi Instagram akan menggantinya, dia akan merubahnya, konten kita itu akan dipindahkan ke explore kayak gitu, seperti itu. Nah, sorry, saya izin untuk screen dari HP, mungkin karena waktunya bentar lagi ya. Saya stop share dulu dari sini. Saya buka juga kan karena dari HP, bentar ya, saya share screen dari HP. Wah, ada foto yang makanan nih, jadi lapar saya. Punya siapa ini? Nah ini ya, share screen dari HP. Oke, saya buka Instagram. Si loading. Nah, ini kan Instagram saya ya, teman-teman. Nah, contoh misalnya yang ini, yang konten receh, ini receh nih, teman-teman. Kita lihat insight. Itu yang like-nya lumayan 240, komen 31, yang share ke stories-nya mereka ada 31 orang, yang nge-save ada 19 orang. Lalu kunjungan profil ada 94 orang nih. Lalu jangkauannya 3.187. Lalu lihat lagi di bawahnya. Jangkauan ini kita dapatnya dari tagar, lalu beranda, profil, dan lainnya. Nah, dan lainnya ini bisa dari Facebook, dari WhatsApp, atau dari apapun itu ya. Jadi, dan lainnya itu di luar dari tagar, beranda, profil. Gitu ya. Lihat tagar lumayan tuh banyak tuh ya. Kalau kita menggunakan tagar yang efektif, tagar yang bagus, maka lihat jangkauannya bisa bagus gitu ya, 2.200. Sedangkan dari beranda cuma 585 gitu. Jadi follower saya kan ada 2.000-an ya. Maka ketika menjangkau 500 orang, ini sekitar berarti 25% ya. Yang hanya bisa menjangkau sampai 25% aja. Lalu sisanya dari tagar tuh. Di sini juga 83% tidak mengikuti Fadil Zikri gitu ya. Akun ini tidak mengikuti gitu ya maksudnya. Kalau followersnya
1000, tapi kata saya kan kalau masih di bawah 1000 itu masih memungkinkan untuk sampai 100%. Tapi kalau sudah di atas 1000 atau sampai 10.000 aja ya, udah susah gitu untuk nyampe 100% jangkauan dari follower kita, total follower. Malah si Instagram ini akan mengalihkan konten kita ke explore, baik itu di hashtag ataupun explore ya. Ini kita ke explore ya. Nah, ini explore. Sekarang kan sebelah kanan nih yang gerak nih, yang bergerak nih info unik. Sekarang lebih kepada IGTV ya teman-teman. Lalu ada juga stories di sini ya, stories sebelah kiri ini terlambat ya. Ngelopon lagi. Kang Fadilnya lagi terima telepon dulu ya. Oke. Tes. Halo? Ya, ada suaranya udah. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan, ada telepon dari GrabFood. Sorry ya, keganggu. Aduh, bentar. Lanjut, nggak apa-apa, Kang Fadil. Bentar, saya screen lagi dari HP bentar ya. Saya join dulu dari HP. Lagi masak bukan? Tutupin ih, nyegak katanya bumbuna. Nyegak, tutupin pintunya. Oke, bentar teman-teman ya, lagi loading dulu.
Kok nggak masuk ya? Bentar. Oke, sambil lanjut aja ya. Jadi, udah bisa nih. Share screen dari HP. Oke. Jadi kan tadi ada IGTV, lalu ada video, ada feed ya, lalu ada stories tadi sebelah kiri di bawah. Nah, ini nih yang gambar dua orang cowok ya, tuh yang oranye itu stories ya. Jadi si Instagram itu menggantinya yang tadinya udah nggak bisa 100% menjangkau total semua follower kita itu diubah ke explore ataupun hashtag gitu ya. Pertama kita lihat buka yang ada nih gambar Madura ya, sebelah Madura nih. Nah, ada di bawah tulisannya serupa dengan postingan yang berinteraksi dengan Anda nih 3 hari yang lalu. Jadi orang itu ngelihat postingan kita itu apakah mereka berinteraksi dengan postingan yang sama dengan kita, tapi di akun orang lain gitu, seperti itu. Lalu itu ya, lalu yang gambar McD nih ya, itu dia adalah berdasarkan foto yang Anda sukai gitu. Jadi ini algoritma Instagram ini yang sekarang ya. Lalu kita lihat lagi, ini berdasarkan posting yang Anda sukai. Kalau ini dari saran dari Instagram. Nah, konten kita tuh bisa masuk ke sini juga. Jadi saran dari Instagram gitu. Jadi bagi mereka yang belum pernah melihat postingan kita ataupun postingan yang serupa dengan kita di akun orang lain itu, mereka si Instagram ini akan menyarankan postingan kita gitu, seperti itu. Dipromosikan secara gratis oleh Instagramnya lewat Explore. Lalu kalau ini berdasarkan yang Anda sukai lagi, terus ada lagi kalau nggak salah, bentar ya, saya cari lagi. Misalnya musik saran Instagram. Nah ini berdasarkan video yang pernah Anda tonton atau sudah Anda tonton, kayak gitu ya, nih di bawahnya tuh. Lalu ini masih berdasarkan foto yang Anda sukai. Ada satu lagi saya lupa, bentar apa ya? Kalau nggak salah berdasarkan yang berinteraksi dengan kita. Nah ini serupa dengan postingan yang berinteraksi dengan Anda dan postingan yang Anda simpan, yang save ya. Satu lagi tuh yang save, bentar mana ya? Sorry. Ini masih Anda tonton, berinteraksi dengan Anda, saran Instagram. Oh nggak ada ya yang di save. Jadi kalau kita, nah ini satu lagi nih ada nih. Nah berdasarkan postingan ini yang terakhir, berdasarkan postingan yang Anda simpan. Jadi pertama berdasarkan yang sering berinteraksi dengan kita. Jadi untuk di-explore ya. Pertama postingan yang sering interaksi dengan kita siapa, lalu Instagram itu akan menyarankan postingan yang menyerupai dengan postingan yang sering berinteraksi dengan kita. Lalu postingan yang pernah kita sukai, Instagram pun akan menyarankan postingan yang mirip dengan postingan yang pernah kita sukai. Lalu postingan yang kita simpan, maka si Instagram pun akan menyarankan postingan yang mirip dengan postingan yang kita pernah simpan gitu. Lalu video yang pernah kita tonton kayak gitu ya. Dan yang apa terakhir tadi saya lupa. Pokoknya itu ya intinya Mas, dari Instagram ketika teman-teman tidak bisa menjangkau 100%, maka Instagram akan menyarankannya kepada orang lain melalui ekspor kayak gitu. Karena mungkin waktunya sudah terbatas ya. Terakhir dari saya, jadi pesan saya dari saya buat teman-teman adalah gini, ketika teman-teman belum berhasil 1 hari sampai 2 hari ke depan untuk marketing melalui sosial media, baik itu Facebook, Instagram, dan lainnya, teman-teman jangan sampai mengeluh terus kesal gitu ya. Karena yang namanya marketing itu tidak ada yang instan gitu ya, kecuali mie instan teman-teman. Karena marketing itu prosesnya jangka panjang, prosesnya panjang. Teman-teman harus merubah mindset-nya dulu. Teman-teman ketika teman-teman ingin menggunakan online marketing, rubah dulu mindset-nya. Yang namanya online marketing itu tidak instan, semuanya butuh proses gitu ya. Jadi ketika teman-teman membuat postingan, jangan sampai teman-teman nyesel, kesal, mengeluh dan lain-lainnya karena belum ada penjualan gitu ya.
belum ada sales yang terjadi gitu, nggak apa-apa, jangan sampai membuat teman-teman tuh putus asa, tidak mau lagi membuat konten gitu. Yang penting mah posting dulu kontennya 1 hari 1 kali secara konsisten gitu ya. Intinya dibawa happy bisnis itu, jangan dibawa terlalu emosi gitu ya, seperti itu, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya pingin instan, pakainya adalah berbayar, ads, Facebook ads, Google ads, gitu ya, Instagram ads, itu yang instan. Jadi teman-teman bikin promosi secara hard selling itu menggunakan berbayar. Boleh nggak hard selling secara organik? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Intinya postingan yang paling harus sering digunakan adalah yang soft selling dan start selling. Mungkin gitu saja dari saya, Teh. Nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir ya. Gitu. Sudah, Teh. Teh Santi, udah. Kang Fadil udah selesai ya? Udah. Terima kasih Kang Fadil. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya ditahan dulu aja. Kita lanjut dulu ke materi Mas Andi. Silakan Mas Andi dilanjut untuk materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Ada. Oke, baik. Slide-nya terlihat juga slide-nya? Terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Triadi. Saya di sini sebagai product manager di Kiwas.com. Kiwas.com itu apa? Kiwas.com adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Salah satunya ada website. Jadi Kiwas memiliki banyak sekali klien-klien yang mempercayakan website ke Keywords, baik dalam sisi pengelolaan maupun dalam sisi servernya, bahkan dalam sisi desain website-nya sendiri seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sambungan dari yang sudah Mas Fadri jelaskan, yaitu mengenai website dalam bisnis online seperti itu. Untuk awalan saya punya sedikit cerita. Jadi Alkisah ada seseorang, kita sebut saja namanya Jack. Nah, Jack ini jualan online via media sosial seperti via Instagram, via Facebook yang biasa kita lakukan ya, pemula, belum memiliki modal besar seperti itu, ingin memasarkan sesuatu dan dicobanya melalui media sosial via marketplace seperti itu. Nah, seiring waktu, Jack ini ada orang yang cukup pintar, mungkin bisa dibilang sangat pintar. Jadi dalam hal memasarkan, menjual, atau membangun relasi, Jack ini sangat pintar. Saking pintarnya, semakin lama order yang ada semakin naik. Tentu saja kita semua senang ya kalau ada order yang makin lama makin naik, itu artinya banyak pengiriman. Banyak pengiriman artinya juga pendapatannya naik. Seperti itu. Jadi ya signifikan semakin lama semakin naik. Namun Joe memiliki masalah. Apa masalahnya? Ketika kita memasarkan sebuah produk melalui media sosial, ada limit. Ada batas di mana sampai mana kita bisa berinteraksi, sampai mana kita bisa menjual, sampai mana kita bisa melakukan segala halnya sendirian. Ya. Kenapa kita sendirian? Karena media sosial itu kan akun kita ya. Alamat email kita, data dirinya kita, passwordnya kita, semua seperti itu. Di HP kita, kalau misalnya di Instagram kan di HP kita kayak gitu. Itu ada limit di mana seberapa banyak beban seseorang bisa diproses. Nah, si Jack ini terkena limit tersebut. Banyak yang cancel. Kenapa banyak cancel? Prosesnya menumpuk. Kenapa prosesnya menumpuk? Karena terlalu banyak yang bisa dihandle oleh si Jack. Dalam satu hari dia bisa ngechat mungkin ada 10 atau sampai 50 orang order seperti itu. Dan si Jack ini jualannya ini sampingan. Jadi punya pekerjaan sendiri, lalu dia sampingan jualan buat nambah pendapatan seperti itu, atau mungkin full time via media sosial, itu tidak ada masalah. Intinya terlalu banyak yang memesan. Kita kadang seharusnya kita senang ya kalau banyak yang pesan gitu, kayak yang banyak yang order seperti itu, kita senang. Tapi ternyata enggak, kalau kita makan sendiriannya itu capek. Akhirnya karena proses menumpuk, si Jack-nya bingung.
bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kenapa itu harus diselesaikan? Karena ketika user gagal order, entah karena prosesnya lama, atau ternyata stoknya lama update karena cuma sendirian, atau salah update dan sebagainya, reputasi Jack menurun. Brand, nama baik. Dalam hal jualan, yang namanya brand atau nama baik itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu adalah aset digital. Sesuatu yang perlu kita pertahankan, perlu kita bina, perlu kita tingkatkan. Pokoknya jangan sampai jelek. Nah, akhirnya Jack mulai menemukan solusi. Solusinya apa? Dia menambah staff. Ya. Jadi dia mulai melakukan rekrutmen secara umum ya, orang-orang rekrutmen seperti misalnya yang bagian marketingnya, terus yang bagian nge-pack pengirimannya, dan sebagainya. Jack mau membuka perekrutan. Dia melakukan wawancara, dan sebagainya. Lalu beberapa orang yang lulus dipilihlah oleh Jack menjadi staffnya. Ya. Jadi staff dari toko online-nya. Namun karena yang namanya toko online via media sosial, mereka harus sharing login. Ya, mereka harus sharing login. Jadi misalnya jualannya via Facebook atau via Instagram atau mungkin via Twitter, misalnya staffnya ada 3, maka si Jack harus memberikan 3 login ke orang-orang tersebut. 3 login yang sama. Ya. Jadi 3 orang tersebut bisa berinteraksi dengan klien-klien atau dengan pelanggan-pelanggannya dengan mudah seperti itu. Nggak semua Jack yang ngurus. Mungkin Jack ngurus hal yang lain gitu. Nah, lalu kemudian ketika pelanggannya mulai banyak lagi, mulai terus orderan dan sebagainya, proses pembayaran atau konfirmasi pembayaran dan sebagainya itu semakin menumpuk. Akhirnya si Jack share login. Login apa? Login bank. Ya, login bank. Login bank biar apa? Jadi biar yang melakukan pengecekan apakah sudah masuk atau belum, refund atau selisih dan sebagainya, itu nggak cuma dilakukan oleh 1 orang. Saking banyaknya, sukses sekali si Jack ini. Saking banyaknya akhirnya dia share login bank. Namun ada masalah baru lagi. Ups. Ternyata ada staff yang tidak jujur. Ada staff yang tidak jujur. Staff yang tidak jujur ini mungkin entah kepancing ya, silap gitu ya. Dia menggunakan akun media sosial atau akun login banknya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya seperti apa? Banyak sekali ya. Seperti misalnya dia melakukan penawaran yang di luar SOP yang sudah ditetapkan oleh si Jack, atau misalnya dia bikin potongan sendiri gitu. Jadi misalnya kliennya transfernya harusnya 100.000, lalu dia bilang ke kliennya 110 kayak begitu dan sebagainya. Atau mungkin dia nerima orderan aja tapi nerima uang aja tapi order tidak dikirim, barang tidak dikirim seperti itu. Akhirnya solusi yang tadi diharapkan untuk memecahkan masalah yang terjadi oleh Jack justru menimbulkan masalah lagi, dan masalah yang sama. Akhirnya namanya rusak. Review jelek. Orang-orang tidak mau lagi memesan di situ. Banyak tuh muncul komen-komen di Instagram, di Facebook, yang mungkin komen-komen yang menjelek-jelekan atau review-review yang berisi kemarahan-kemarahan yang sudah tidak asing lagi seperti itu. Dan kalaupun lagi tiba-tiba viral isunya, lalu masuklah ke fanpage atau tweet post yang banyak tuh, yang isinya suka ngebahas e-commerce dan sebagainya seperti itu. Akhirnya semakin jelek. Seperti itu. Nah, di negeri yang berbeda, ada orang yang memiliki masalah yang sama. Kita sebut saja namanya Joe. Joe ini adalah seorang cendekiawan. Ya. Joe ini adalah orang yang mampu melihat kesempatan. Ia orang yang memiliki jiwa bisnis yang sama seperti Jack, tapi ia adalah orang yang lebih mau belajar. Jadi apa yang dilakukan oleh Joe untuk memecahkan masalah tersebut? Joe beralih. Ia membuat website.
dia membuat website. Joe sadar kalau misalnya membuat website itu yang bagus itu butuh waktu. Sama seperti marketing yang bagus itu butuh waktu. Membuat website yang bagus itu butuh waktu. Butuh modal juga. Ya, Joe sadar. Lalu akhirnya dia mengumpulkan uang, membangun modal untuk membuat website. Setelah membuat website, Joe lalu menambahkan staff-nya. Dia merekrut staff untuk bekerja di website tersebut. Apa yang terjadi ketika Joe menambah staff dengan website, login yang berbeda. Sistem di website memungkinkan kita untuk mengatur login yang berbeda. Jadi untuk orang yang suka stok, login stok saja. Orang yang bagian perbankan, login perbankan aja, yang media sosial, marketing, yang sales, dan sebagainya, itu dibagi-bagi loginnya. Sehingga akhirnya jika ada satu login yang anggaplah misalnya kita bicarakan kehack karena pasportnya mungkin terlalu mudah, hanya satu itu saja yang rusak. Yang lain tidak rusak. Dengan login yang berbeda, akses yang terkontrol. Jadi tidak memungkinkan adanya orang yang stok memainkan harga, maupun orang yang biasa media sosial memainkan stok, ataupun yang sebaliknya seperti itu. Terkontrol. Joe tahu siapa bisa mengubah apa, siapa bisa melakukan apa. Dengan akses yang terkontrol, maka ketika ada sebuah masalah di websitenya, tersedia backup dan restore. Ketika terjadi isu dengan website. Ketika misalnya tim ada orang yang nge-hack, misalnya ada orang yang iseng nge-hack seperti itu, atau mengubah-ubah gambar, atau mengubah-ubah ada staff yang kesel, lalu mengubah-ubah sebagai gitu, dan ketahuan. Apa yang dilakukan Joe, ya cukup restore saja menggunakan backup yang lama. Simple seperti itu. Dan proses restore bisa dilakukan saat itu juga dengan mudah. Akhirnya penjualan Joe makin ramai, sehingga Joe merasa sistem manual itu nggak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran atau pengecekan pembayaran atau transfer dan sebagainya. Joe mengembangkan sistem websitenya. Ia mencari plugin atau meng-hire tim IT atau apapun gitu. Lalu Joe membuat automatic payment gateway. Mungkin bahasa kita sekarang ada namanya virtual account, VA, virtual account. Pembeli senang. Ketika mereka membeli, mereka membayar via VA, mereka nggak perlu capek-capek fotoin foto hasil transferan, screenshot dan sebagainya gitu. Akan langsung terkonfirmasi kalau pembayarannya sudah diterima dan si Joe sudah melakukan otomatis ngedeteksi kalau ada pembayaran masuk. Ya nggak perlu nanya-nanya lagi kapan ditransfer Pak, atas nama siapa, sebesar apa, kayak gitu dengan secara spesifik. Ya tidak perlu. Nah, salah satu kelebihan dari website adalah tracking konsumen. Seperti yang tadi udah dijelaskan di sesi sebelumnya. Fitur pada media sosial, kita bisa melakukan tracking konsumen. Namun, semua itu dilakukan secara manual, perlahan, satu persatu. Apabila pasar kita masih pemula, ya kita masih baru saja terjun ke dunia online, bisnis online, dan sebagainya, tracking konsumen secara manual tersebut bisa dilakukan. Namun apabila kita sudah besar dan sudah melibatkan pembeli-pembeli yang harganya besar, tentu kita ingin melakukan tracking. Itu siapa? Kebiasaannya apa? Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kebiasaannya apa? Dia suka online kapan? Gitu. Biasanya dia belinya sebesar apa? Nah, dari hasil tracking konsumen itu, kita bisa memberikan pelayanan yang berbeda, pelayanan khusus kepada mereka-mereka yang loyal, repeat order, yang loyal, pembeli besar, ataupun orang yang sering berinteraksi dengan kita, dengan apa? Penawaran khusus. Seperti itu. Nah, kita bisa memberikan penawaran khusus ini juga di media sosial. Jadi misalnya kita menjual sebuah barang di media sosial. Anggaplah kita menjual sebuah HP seharga 1 juta misalnya. Seperti itu. Kita bakal hard selling langsung, cek gitu. Langsung nyebut harga dan sebagainya kayak gitu. Orang mungkin bisa aja
beralih ke lebih tertarik di media sosial karena lebih mudah, gampang scroll dan sebagainya, bisa langsung berinteraksi. Namun jika di media sosial tersebut kita tambahkan special price bagi mereka yang memesan lewat website, masukkan kode kupon diskon 10%. Siapa yang nggak mau? Atau free ongkir jika memesan via website. Kelebihannya, ketika akhirnya user berbalik ke membeli via website, user memasukkan nama, alamat email dan sebagainya. Nanti dari situ kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan dia seperti apa dan kita bisa memberikan dia penawaran-penawaran khusus seperti itu. Jadi misalnya orang ini suka sekali membeli casing HP. Ketika ada ramai media sosial ramai mengenai Avengers, film Avengers kemarin, banyak sekali itu orang yang memasarkan produk-produk yang berbau superhero, casing HP lah, buku lah, tas lah, jaket lah, dan sebagainya seperti itu. Itu juga bisa kita tracking. Kita bisa berikan penawaran khusus. Nah, ketika website kita sudah jalan, ada beberapa hal yang harus kita ingat-ingat, yaitu brand alias nama atau merek. Jadi apabila kita berjualan di media sosial, itu nggak ada yang salah dengan itu. Kita bisa berjualan media sosial ketika kita baru menjajaki bisnis ini. Kita membuat nama akun, kita buat slogan, kita buat logo dan sebagainya. Namun logo, nama dan slogan itu belum menjadi aset kita kalau kita belum punya domainnya. Misal saya membuat merek. Ada sepatu Andi. Ya. Kita sebutlah nama merek itu sepatu Andi, ya, atau enggak Andi Shoes seperti itu. Lalu orang-orang ternyata menyukai kualitas sepatu saya. Andi Shoes ini, bagus, tahan lama, awet dan sebagainya, tahan air dan sebagainya, murah dan sebagainya. Tapi saya nggak punya domainnya. Lalu di luar sana ada orang yang mengetahui hal tersebut. Lalu dia membuat domain andishoes.com atau mungkin andishoes.id. Lalu dia membuka toko online di domain tersebut. Akan ada besar sekali kemungkinan ketika orang mencari Andi Shoes di Google, orang tersebut akan memilih website daripada media sosial Anda. Akhirnya, orang lain yang dapat, bukan Anda. Padahal Anda yang membangun brand tersebut. Tapi mereka yang dapat. Rugi kan? Itulah pentingnya sebuah brand atau nama merek ketika membangun sebuah usaha. Nah, lalu bagaimana cara membuat website? Sebenarnya orang-orang sering berpikir membuat website itu kompleks. Sebenarnya enggak kompleks. Semua itu tergantung bagaimana mindset kita. Kita itu ingin membuat website seperti apa. Enggak kompleks. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk membangun website. Jika kita ingin custom, kita bisa menggunakan bahasa pemrogram PHP lalu nge-hire developer website. Tentu saja harganya mahal. Tapi karena custom, orang-orang akan melihat ini aja sebagai identitas yang unik dari produk Anda, dari brand Anda seperti itu. Atau yang mudah dan banyak sekali digunakan di seluruh dunia. Bisa menggunakan combo WordPress, menggunakan WooCommerce. Itu juga mudah. Banyak sekali yang sudah menggunakan hal tersebut. WordPress juga banyak digunakan website-website besar. Nggak cuma website blog aja, website-website berita. Banyak juga yang menggunakan WordPress. Walaupun sudah dimodifikasi habis-habisan. Ada juga menggunakan Joomla. Atau yang lebih terpusat lagi, yang lebih inti lagi menggunakan OpenChart atau PrestaShop. Atau ada banyak lagi, ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan di luar sana. Ya, itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Kita butuhnya seperti apa? Kita butuh website yang ada jualan online-nya aja, kita bisa ambil OpenCart atau PrestaShop. Kita mau ambil website yang bisa ada interaksi dalamnya, misalnya ada forumnya, ada blognya, terus ada landing page-nya dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan WordPress dan Joomla seperti itu. Itu ada banyak sekali pilihan-pilihannya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki website, maka pertama kali adalah produk, gambarnya. Sekarang adalah zaman visual. Orang membeli produk karena visualnya bagus.
Ya, semua produk yang sama bisa memiliki penjualan yang berbeda hanya karena cara fotonya beda. Jadi pastikan gambar produknya itu harus yang bagus dan asli, original. Lalu gunakan deskripsi produk yang baik. Ya, jika kita bisa menjual sebuah sepatu, informasikanlah ukurannya, dibuat dari apa. Terus kalau perlu ada modelnya yang menunjukkan bagaimana ketika sepatu tersebut digunakan dengan atasan yang warna ini, atasan warna itu. Jadi kalau deskripsi produknya bagus, kita bisa menggunakan namanya cross-selling atau upselling. Jadi orangnya awalnya hanya membeli sepatu aja. Tapi di fotonya ada gambar, foto dan deskripsi produknya bagus, modelnya bagus, menggunakan atasan, baju, atau celana, jaket yang bagus, orang bilang, wah, ini sepatu cocok banget sama jaket ini. Beli juga ah. Ternyata jaket tersebut dijual di website kita produknya. Upselling, cross-selling. Nah, lalu berikutnya adalah SEO produk. Produk yang bagus adalah produk yang mudah diingat. Ya. Produk yang bagus adalah produk yang mudah diingat. Jika produknya tidak mudah diingat, maka tidak bagus. Jadi, sebisa mungkin rancanglah sebuah produk atau deskripsi website atau gambar yang ketika orang lihat, saat ini mungkin dia nggak butuh. Tapi suatu saat ketika dia butuh, hal yang pertama muncul di pikiran dia adalah website kita. Jadi buatlah produk tersebut unik. SEO-nya bagus. SEO-nya dari apa? Dari penamaan URL ya. Jadi ketika orang mencari situs kita, misalnya saya punya website andishoes.com, lalu saya punya sepatu gunung. Jadi ketika kita usernya ngetik andishoes sepatu gunung, langsung muncul ke arah link URL halaman produk yang sesuai, yaitu sepatu gunung, bukan sepatu biasa seperti itu. Ketika user klik lalu salah ke halaman, salah masuk halaman, akan ada kemungkinan user kebingungan. Ketika user kebingungan, ia pun bete. Ah, susah, ribet, nggak usah deh di sini deh, website lain aja, seperti itu. Kita kehilangan pelanggan. Lalu ada tips. Tadi deskripsi harus detail dan harus jelas. Jangan ambigu, jangan setengah-setengah. Ketika website kita ada fitur misalnya read more atau misalnya baca lagi yang bawah, biasanya di situ kita bisa mengatur 5 line, berapa line yang muncul di paling atas sebelum kita klik read more. Mungkin ada 3, mungkin ada 5 dan sebagainya. Pastikan line yang paling pertama user lihat adalah line utama dari produk kita, deskripsi utamanya, seperti itu. Jangan berikan informasi-informasi tambahan yang mungkin bukan informasi utama dari produknya. Misalnya Andishoes ini 5 line pertama adalah sepatu gunung awet, terbuat dari kulit, ukuran sekian sampai sekian, bisa dipakai pria atau wanita. Lalu read more di bawahnya baru dijelaskan. Sepatu ini dibuat oleh pengrajin dari bla 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 seperti itu. Jadi pastikan informasi utama yang dilihat 5 detik. Mungkin kita bisa bilang 5 atau 10 detik awal. Satu swipe gerakan mata yang pertama kali muncul adalah informasi utama dari produknya. URL mudah diingat, seperti yang tadi dijelaskan. Gambar yang bagus dan foto sendiri. Kalau bisa foto sendiri. Jangan ambil dari Google. Kenapa? Sekali lagi, orang mengingat. Ketika dia mencari gambar ya, dia lupa website apa. Dia lupa tulisannya apa, tapi dia ingat gambarnya. Lalu user tersebut mencari sepatu gunung. Dan dia ngelihat banyak sekali foto di Google. Kalau foto Anda beda sendiri, tentu akan mudah diingat dari user. Kalau Anda fotonya sama semua, user bingung. Ini ada yang sama, URL yang mana ya, seperti itu. Ada kemungkinan user akan lari ke website lain. Tapi kalau foto kita sendiri, gambar kita sendiri, user akan ingat, oh yang ini nih, gue inget nih, seperti itu. Yang warnanya ini, yang warnanya ini. Riset, dan riset. Jangan takut, jangan malas, dan selalu rajin untuk riset. Ya, riset itu dari apa? Banyak sekali. Misalnya produknya ternyata ada yang error. Seperti misalnya tadi sepatunya ternyata jahitannya ada yang rusak menurut laporan dari orang-orang beli. Pak, ini jahitannya rusak, yang bagian ini, bagian itu bagiannya sama terus-terusan. Lakukan riset, kenapa bisa rusak? Ketika kita ngebuatnya di pengrajinnya, informasi yang pengrajin, Pak,
dari sekian banyak orang yang beli, bagian ini sering rusak Pak, mereka sering dipakai naik gunung, ini sering rusak. Jadi katakan ke pengrajinnya, tolong jahitan yang bagian sini dikuatkan, atau mungkin diubah model dan sebagainya. Pahami produk yang dijual. Ini sudah pasti sekali, kalau kita nggak paham produk yang kita jual, kita nggak bakalan bisa ngejual apa-apa. Kategorikan dengan baik. Kalau kita menjual banyak sekali produk, kategorikan dengan baik. Pastikan sepatu gunung itu jatuhnya di kategori sepatu gunung, bukan di sepatu kerja. Ketika ada produk yang berbeda kategori, yang nggak sama kategorinya, maka kemungkinan besar, bukan besar, kemungkinan sangat besar SEO atau pencarian produk Anda di Google akan membingungkan, akan bisa rusak, dan bisa jadi Google akan menghukum kita. Dia menganggap deskripsinya tidak sama dengan URL yang dipasang, lalu diturunkan SEO-nya agar tidak muncul di halaman pertama atau halaman kedua. Semua karena apa? Semua karena kita salah meletakkan kategori. Tawarkan harga khusus untuk pemesanan banyak atau pemesanan kembali. Sekali lagi ini melalui tracking konsumen. Bila ada konsumen yang membeli lagi, membeli ulang, tawarkan harga khusus. Biasanya kita akan tahu, nih si A nih mesen terus nih, oh ternyata si A ini dropshipper. Tawarkan kerjasama. Bapak dropshipper, ambil minimal sekian puluh atau sekian ratus dari kita kasih diskon sekian, seperti itu. Untung, win-win solution, seperti itu. Perhatikan stok. Kembali ke yang sebelumnya, perhatikan stok. Kalau memang ingin nyetok banyak, pastikan stok yang tadi sudah dijelaskan di awal, tahan lama atau mudah dijual. Jangan nyetok produk yang niche, yang sangat spesial, yang hanya orang-orang tertentu yang membelinya. Jangan stok itu banyak. Kenapa? Karena ketika kita nanti stok hari ini, baru kita jual tahun depan, harga di pasaran, harga ketika kita beli di tahun 2020 dengan harga baru di tahun 2021 itu beda. Tentu harga baru 2021 udah turun. Jika harga ada terjadi turun, kita dijadikan dua pilihan. Pertama, kita jual dengan harga turun, artinya kita rugi ketika kita beli tahun 2020, atau kita tetap jual di harga 2020, tapi klien bilang kemahalan. Pilihan Anda mau yang mana? Build your own customer database and relationship. Bangun sendiri database konsumen dan relasinya, seperti itu. Di luar sana itu banyak sekali orang yang menawarkan menjual database, menjual email, menjual nama dan sebagainya, itu banyak. Nah, jika kita ingin membangun brand yang baik atau produk yang baik atau website yang baik, build sendiri, bangunlah sendiri, gitu. Jangan terlalu mengandalkan database atau orang yang ngejual di luar sana. Jangan. Banyak sekali dari mereka itu tidak menyukai produk Anda ketika Anda menawarkan dan bisa menganggap produk Anda adalah spam. Akhirnya Anda di-report. Ini adalah spam. Saya nggak minta ini. Saya nggak suka ini. Anda report, lalu reputasi Anda di Google jelek. Akhirnya ketika Anda menawarkan produk via email atau via URL atau via chat dan sebagainya, Google merasa ini adalah spam dan langsung diblok, dan user tidak dapat melihat atau mengakses website Anda. Rugi. Fokus dan telaten, ini sudah jelas ya. Kita harus fokus dan telaten ketika kita ingin membuat sebuah website. You are what your shop image. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di media sosial atau melalui komen-komen atau melalui Instagram atau foto-foto dan sebagainya, apa yang kita tampilkan adalah apa yang orang-orang lihat dari toko kita, dari produk kita. Kita ingin membuat sebuah toko yang kesannya apa? Idealis, milenial, klasik, dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Jika kita menjual barang-barang yang kesannya ada klasik, 90 atau 80-an, tentu ketika membuat sebuah post, membuat sebuah tulisan, membuat sebuah foto, tentu saja image yang ditampilkan adalah image yang sebisa mungkin itu seperti foto kita, seperti website kita, sesuatu yang klasik. Gunakan huruf yang klasik, gunakan warna yang klasik, yang warna-warna coklat kecenderungan coklat-coklat dan sebagainya, seperti itu. Silakan riset mengenai hal tersebut, itu banyak sekali petunjuknya di Google. Lalu iklan. Baik, ketika kita membuat sebuah website, kita tentu ingin sekali menampilkan namanya iklan. Agar apa? Agar website kita laku. Lalu iklan bagaimana yang baik? Pertama adalah sesuaikan dengan pasar awal, seperti yang sudah dijelaskan.
Biasanya milenial itu Instagram, baby boomer itu Facebook, dan sebagainya. Pasarnya apa? Sesuaikan. Kita ingin menjual produk yang biasanya itu dibeli oleh milenial. Berarti kita iklanlah di Instagram. Nah, ketika kita sudah mengembangkan, kita sudah beriklan di Instagram dan sebagainya itu, lalu tentu saja kita nggak membuka kemungkinan kalau ada juga baby boomer misalnya yang ada berkeliaran di Instagram, punya Instagram dan sebagainya, tidak membuka kemungkinan seperti itu. Dan ada kemungkinan juga akhirnya mereka membeli untuk siapa? Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk keponakannya, mungkin untuk sepupunya, yang mungkin untuk seseorang yang lebih muda dari dia, seperti itu, sebagai hadiah. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau ada pasar yang memungkinkan, yaitu pasar apa? Pasar hadiah. Hadiah dari situ. Nah, akhirnya ada pasar hadiah tersebut. Ketika ada event-event tertentu, misalnya anggaplah event bulan Juli, biasanya ada kenaikan kelas ya, kita bikin promosi. Ya, produk milenial ditawarkan ke Facebook yang baby boomer dengan cara apa? Dengan cara ini. Hadiah untuk anak Anda. Sepatu ini, sepatu itu, sepatu itu. Seperti itu. Itu membuat pasar Anda berkembang. Anda jadinya bisa melakukan produk milenial ke baby boomer dengan bungkusan yang berbeda. Manfaatkan event. Perhatikan waktu dan kebiasaan konsumen. Ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi kalau orang-orang Indonesia itu sukanya akses Instagram itu paling banyak jam-jam berapa, Facebook jam-jam berapa, YouTube jam-jam berapa. Manfaatkan data dan riset itu. Manfaatkan. Jadi Anda mengeluarkan newsletter di jam-jam yang biasa orang ngecek email. Jangan mengeluarkan newsletter tentang penawaran produk jam 1 malam. Share link. Silakan share link di media sosial secara berkala. Tidak ada yang salah. Namun, jangan spam. Facebook itu kalau media sosial kayak misalnya Facebook, Twitter, dan sebagainya, kalau sudah mendeteksi URL website kita sebagai spam, itu biasanya sulit untuk dicabut kembali. Rajin ikuti diskusi atau tanya di komunitas sekitar. Kembali lagi ini mengenai interaksi. Pastikan kita itu berinteraksi. Jadi toko kita, website kita itu terlihat seperti ada orangnya gitu. Bukan website atau toko yang kosong kayak gitu, yang semuanya robot, seperti enggak. Kita harus berinteraksi dengan komunitas sekitar. Ikuti tren dan perkembangan pasar jika bisa. Apa yang lagi ngetren sekarang? Kemarin misalnya, supaya saya jelaskan, superhero. Coba pastikan produk yang bernuansa superhero. Tapi kalau bisa, bahkan prediksi. Dari mana prediksinya? Banyak sekali cara untuk memprediksi. Misalnya tadi kita bicara soal superhero. Misalnya tahun depan itu bakal ada film. Misalnya film superhero, misalnya Spider-Man. Itu muncul biasanya bulan Januari misalnya seperti itu. Lalu Anda ingin memasarkan produk misalnya bernuansa Spider-Man untuk anak-anak. Mulailah lakukan, ngobrollah ke distributor beberapa bulan sebelumnya, bisa nggak saya mendapatkan mungkin tas anak-anak Spider-Man di bulan akhir Desember, agar saya bisa pasarkan bulan Januari, seperti itu. Jangan ketika trennya udah berjalan, kita baru mulai nyetok. Ketika lagi hype, langsung dikeluarin. Seperti itu. Ada banyak sekali caranya. Ketika kita bisa melakukan seperti itu, maka nggak asing, nggak mungkin impossible, it's not impossible jika kita bisa menjadi Amazon atau eBay sebesar itu. Amazon atau eBay itu semuanya dimulai dari yang kecil. Mereka sebelumnya ada website yang kecil, sama seperti Tokopedia dan Bukalapak. Awalnya semua itu hanya kecil. Nah, saat ini kita sudah masuk ke sesi akhir dari presentasi saya. Di bagian kesimpulan, website cocok bagi usaha online yang sudah berjalan dan siap lepas landas. Jadi, ketika kita ingin membuat toko online, saya tidak menyarankan kita langsung membuat website. Enggak. Website itu enggak. Kita bakal kerepotan. Ya. Website itu kompleks dan memerlukan pasar yang kompleks juga. Ketika kita baru mulai, pasar kita masih sederhana, pengetahuan kita masih sederhana, modal kita masih terbatas, cobalah di media sosial. Ketika sudah berkembang, sudah siap lepas landas, sudah ada modal, sudah ingin berlanjut ke level berikutnya, barulah gunakan website. Website dapat membuka peluang menjadi lebih besar. Seperti saya jelaskan, bacalah event. Penerimaan murid baru,
hadiah, ke Natal, Tahun Baru, Lebaran, bacalah event. Kalau kita punya website, kita bisa mengubah website kita sesuai dengan event-event yang ada. Mungkin kalau Idul Fitri kita bisa tambahkan hiasan-hiasan hijau, bernuansa Islam seperti itu banyak sekali bisa kita lakukan, dan itu tidak bisa kita lakukan di media sosial. Kita nggak bisa mengubah tampilan logo Instagram atau latar belakang Instagram yang tadinya putih menjadi hijau. Website membuat nama dan brand lebih dikenal dan dapat menjadikan hak cipta. Nama adalah aset digital, harus dipertahankan dan harus kalau bisa kita rawat, jangan sampai rusak. Website mendukung otomatisasi dan sistem khusus sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak dapat dilakukan di media sosial. Media sosial tidak mendukung otomatisasi, semua harus manual. Ya. Website dan media sosial tidak bisa custom. Website bisa custom. Kita bisa mengubah segalanya sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya saya katakan, apabila kita sudah siap untuk menggunakan website, sudah pengetahuan sudah ada, modalnya sudah ada, kebutuhan khususnya sudah ada, nggak usah ditunda, langsung saja. Tentu saja website membutuhkan ilmu dan pengetahuan yang harus dipelajari terlebih dahulu, nggak ada yang instan. Ya, apabila membuat website itu nggak ada yang instan, butuh waktu. Dan butuh modal untuk aktif dan perawatan secara berkala. Domain perlu diperpanjang, server butuh diperpanjang. Ketika kita memiliki menggunakan website, misalnya menggunakan WordPress tersebut perlu diupdate secara berkala agar aman. Ini butuh waktu, ini butuh ilmu. Mungkin terlihat rumit, awalnya akan terlihat sangat rumit. Saya nggak ngerti coding dan sebagainya. Banyak luar sana orang buka toko online nggak ngerti coding. Banyak. Tapi mereka tahu, tapi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka tahu apa yang bagus dan apa yang tidak. Dari mana? Dari interaksi, diskusi, ngobrol ke orang-orang sekitar. Apakah plugin ini bagus? Apakah plugin ini tidak bagus? Apakah tema ini bagus? Tema ini tidak bagus? Seperti itu. Nah, baik, itu saja dari saya mengenai website online. Nanti apabila ada pertanyaan untuk saya atau Mas Fadil bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Silakan Mbak Santi. Oke, terima kasih Mas Andi atas materinya. Yang mau bertanya boleh, tapi ini sebelum ada pertanyaan dari yang lain, saya bacakan dulu pertanyaan dari Mas Jo untuk Kang Fadil. Pertanyaannya nomor 1, yang mana efisiensi CPM atau CPC untuk budgeting, bagaimana yang efektif jika kita grab follower baru jika medsos dari 0. Lalu apa lagi? Untuk perantara properti di medsos sebaiknya diisi apa? Yang keempat, apakah sebaiknya menggunakan medsos pribadi atau medsos khusus bisnis? Silakan Kang Fadil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa tadi? Lupa namanya? Mas Jo, Jonathan. Untuk Kang Jo, saran saya kalau misalnya Instagram kita mulai dari 0, untuk membangun follower jangan langsung ke ads, Kang. Kenapa? Alasannya pertama, Facebook. Ini Facebook ya, bukan Instagram. Karena kan Instagram bagian dari Facebook kan. Maka kita harus untuk pasang iklan tuh lebih efektifnya melalui bisnisfacebook.com atau disebutnya Facebook Ads Manager gitu ya. Nah, kalau misalnya kita langsung mengiklan, sedangkan follower kita masih 0, belum ada konten apapun, masih baru foto profil berdasarkan secara logo gitu ya, foto profilnya itu adalah logo kita belum ada followersnya, belum ada datanya, maka si Facebook tidak akan membuat atau disebutnya tuh tidak akan membantu iklannya Kang Jo ini menyasar target konsumennya Kang Jo gitu. Karena apa? Karena si Facebook belum punya data kita gitu. Kalau misalnya kita ngebangun dulu followers dari 0 ya sampai 100 atau sampai 1000 secara organik atau minimalnya lah 100 gitu ya, buat data si Facebooknya ini untuk mengolah datanya tersebut menjadi iklan yang efektif gitu.
Kenapa? Jadi ketika kita bikin konten secara konsisten, bangun interaksi, lalu menjadikan sebuah follower, lalu kita pasang iklan, itu tidak akan sia-sia ketika akan pasang iklan gitu. Jadi saran saya, jangan dulu langsung pasang iklan kalau ingin bangun follower atau menambah follower, karena akan sia-sia kan. Karena kalau misalnya akan nggak tahu, si Facebook nggak tahu target market kita siapa, ya Facebook juga akan asal-asalan nggak munculin iklannya di A, di B, di C yang ternyata mereka tuh bukan target market kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Mbak San? Pertanyaannya, Mbak. Untuk budgeting bagaimana yang efektif jika kita grab followers baru jika di medsos? Untuk budgetingnya bagaimana yang efektif jika kita grab followers baru jika medsos dari nol? Mungkin tadi pertanyaan itu yang tadi ya. Ya, pertanyaan. Untuk yang ketiga ini, untuk perantara properti di medsos sebaiknya diisi apa? Properti itu maksudnya apa? Bisnisnya dia properti atau gimana? Iya, mungkin itu yang maksud. Oh, kalau misalnya properti mah bisa belajar dari Instagramnya Fabelio. Fabelio.com ada Instagramnya, bisa belajar dari situ. Dulux, kalau untuk properti mah, jadi IKEA juga bisa dipelajari kontennya Instagram mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi intinya kalau untuk bisnisnya properti itu, kontennya itu misalnya perabotan kita dipoto, misalnya kursi gitu ya, ataupun lemari. Nah, untuk captionnya itu jangan sampai berjualan gitu, tapi kasihlah kata-kata yang ada sedikit motivasinya, kata-kata yang sedikit menginspirasi gitu. Misal contohnya kursi sendirian, kursi yang single kursi ya, itu kan ada yang sofa, ada yang single kursi untuk satu orang gitu ya. Lalu captionnya apa nih yang menarik untuk para jombloan gitu ya, bisa tuh untuk di grab. Jadi yang belinya tuh adalah orang-orang yang jomblo atau orang-orang yang single fighter gitu ya, maksudnya kerjanya butuh kursi yang nyaman kayak itu, bla 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 lah. Intinya kalau properti mah tampilkan foto produknya yang bagus gitu ya, jangan asal-asalan gitu. Kalau misalnya kan saya cuma punya smartphone nih, nggak punya kamera SLR. Sekarang smartphone juga udah canggih kameranya, sudah bisa kita edit fotonya. Misalnya kita foto pakai smartphone, kita edit pakai Adobe Lightroom gitu, agar si fotonya menarik kayak gitu ya, agar lebih kelihatan profesional seperti itu, kayak gitu Kang. Jadi tidak hanya tentang foto produk propertinya saja, lalu ada juga Q&A-nya, ada challenge-nya seperti apa, atau misalnya lomba fotografi menggunakan produk dari brand Kang Jo-nya gitu. Misal ada pelanggan yang beli produk Kang Jo, misalnya kursi yang tadi yang saya sebutkan, kursi single gitu misalnya, dipoto sama mereka dengan gaya masing-masing, nanti hadiahnya mendapatkan servis gratis untuk garansi si kursinya atau apa, terserah Kang Jo, kayak gitulah intinya Kang. Tapi dia tuh bilang maksudnya dia sebagai agen, berarti itu sama aja ya? Sama aja, mau agen mau apapun, tapi intinya cari nama Instagramnya jangan mirip dengan si pemilik brandnya gitu. Kalau misalnya agen ya tulis aja misalnya kayak gini, nama brandnya Akang sendiri apa gitu, karena berhak loh agen mempunyai nama sendiri, nama bisnis sendiri gitu, walaupun itu agen gitu. Oke. Berarti ini pertanyaan yang terakhir nyambung dengan yang barusan. Sebaiknya menggunakan medsos pribadi atau khusus untuk bisnis? Oh iya, kalau yang bisnis ya pakainya bisnis aja. Walaupun agen ya tetap harus punya Instagramnya gitu. Contoh, ada teman saya namanya Yumi Collection. Nah, Yumi Collection ini tidak punya fashion sendiri, dia brandnya itu macam-macam gitu. Ada Solea, ya macam-macam brand itu. Ada Solea, ada Uniqlo, dan saya lupa lagi apa gitu. Dia kan agen itu, tapi brand itu banyak gitu. Cuman nama Instagramnya nama Instagram bisnisnya sendiri gitu. Nama brandnya dia yaitu Yumi Collection, menaungi beberapa brand karena dia kan agen gitu. Jangan menggunakan Instagram pribadi, karena apa? Ini sangat apa sih sebutnya tuh bahaya gitu. Ketika misalnya sorry to say gitu ya Kang Jo, karena memang banyak sekali para pelaku usaha yang menggunakan Instagram pribadi, akhirnya ketika lagi viral tentang misalnya masalah agama, politik, viral masalah lainnya, apalagi sekarang pandemi gitu ya, ketika digunakan oleh bisnis dan pribadi, lalu misalnya kita komen di orang yang ternyata orang itu nggak suka dengan kita,
akhirnya akun kita di-report gitu, dan melihat ada bisnis gitu, akhirnya yang tadinya mereka interest dengan kita, akhirnya tidak ada interest lagi dengan kita karena memang beda pendapat gitu. Misalnya masalah politik nih, kalau misalnya pakai IG pribadi, saya adalah pendukung Jokowi gitu ya. Lalu ketika saya terus-terusan posting tentang Jokowi, orang followers yang nge-follow akun saya tuh ternyata ada Prabowo juga gitu ya, yang pro Prabowo. Akhirnya mereka nge-unfollow kita, bisnis kita jadi rusak kayak gitu. Intinya hindari hal-hal yang seperti itu. Bisnis is bisnis, pribadi is pribadi, kayak gitulah. Oke. Mas Jo gimana? Mau ada tambahan lagi? Halo Mas Jo. Halo, tapi ada sih. Oke, oh nggak ada, oke. Yang lainnya boleh silakan, mau chat atau mau langsung juga nggak apa-apa, boleh. Mau nanya ke Mas Andi atau ke Kang Fadil boleh. Ya kalau nggak ada aku mau nanya deh Kang Fadil. Kang Fadil, ini tuh kayak Instagram untuk bisnis ya. Terus kayak tadi kan itu postingan atau story kita itu menjangkau ke beberapa, misalkan untuk yang 1 jam pertama untuk berapa persen untuk follower kita. Nah, yang jadi suggest-nya dari si Instagram itu berarti kitanya nggak ngapa-ngapain atau ada treatment khusus kita, oh ya udah saya mau jadi suggestin sih untuk untuk umur sekian gitu, itu bisa nggak sih? Itu bisa, jadi tergantung kontennya gitu. Konten kita ini dari usia berapa sampai berapa kan kita bikin target dulu gitu. Konten kita ini mau dikonsumsi oleh usia berapa, secara tidak langsung itu nanti Instagram akan membacanya, oh ini konten untuk orang dewasa. Karena kalau misalnya di Instagram gitu ya, kalau kontennya orang dewasa itu pasti akan ada pemberitahuan dulu, umurmu belum cukup gitu. Atau Teh Santi kalau misalnya ingin diatur oleh sama Teh Santi sendiri, bisa dirubah di sini ya, bentar ya, saya buka Instagram dulu. Boleh. Nah, masuk ke Instagram itu ada di setting atau di pengaturan. Nah, di pengaturan itu namanya privasi. Bentar, saya lupa lagi. Bentar ya, bukan privasi, bentar, saya lupa. Bentar ya, saya lupa postingan. Udah, soalnya nggak dipakai sama saya. Bentar. Jeda semua. Bentar ya. Ini benar-benar privasi. Lalu itu kan ada akun privasi, di bawahnya itu ada akun sampai misalnya buat konten kita itu dikonsumsinya untuk misalnya untuk umur 20 sampai 30 gitu ya, atau 20 sampai berapa gitu. Ada tuh, sorry lagi loading soalnya. Nah, intinya di situ Teh untuk ngeprivasiin akun kita atau postingan kita. Nih akun terbatas tuh ya tulisannya. Lindungi diri Anda dari interaksi yang tidak diinginkan tanpa harus memblokir atau batal mengikuti orang yang Anda kenal. Nanti munculnya kayak gini nih. Nah, langsung dilanjutkan aja. Nah, nanti di sini, Nah, nanti di sini dicari aja siapa aja yang mau dibatasi kayak gitu, Teh. Oke. Kayak gitu. Terus ada juga akun yang diblokir nanti untuk sama kita diblokir gitu. Kalau misalnya ini tuh orangnya nggak pantas ngelihat postingan kita atau misalnya memang bukan target kita gitu sih Teh. Kalau dari saya. Berarti itu tuh kalau setiap kita mau posting, berarti kita harus setting dulu apa memang udah auto? Oh enggak, udah otomatis. Sebenarnya bisa pilih secara otomatis karena Instagram pun bisa ngebaca postingan kita ini buat siapa sih sebenarnya, karena dia juga nggak akan pernah menyarankan postingan kita ini disarankan kepada orang yang tidak suka atau tidak layak dengan konten kita gitu. Karena kan contoh follower saya itu kan nih ada follower saya itu usia di bawah 18 tahun nih ya. Dedek emas ya. Nah, rentang usianya ada yang di bawah 18 tahun 13 sampai 17 gitu ya.
Terus ada dari 18 sampai 24, lalu ada 25 sampai 34. Ternyata yang paling banyak melihat konten saya itu dari usia 25 sampai 34 usianya. 34. Dan itu sekitar 49%. Nah, itu di bawah itu atau di atas itu, pokoknya rentang yang paling banyak itu 25 sampai 34. Di bawah itu dan di atas itu pasti dia tidak melihat akun saya gitu. Postingan saya, kenapa? Instagram akan langsung secara otomatis menyarankan postingan saya ini ke siapa sih gitu, usianya berapa sampai berapa. Tapi kalau ingin dibatasi secara profile, bukan postingannya, tapi secara profile, itu pakai yang namanya tadi privasi akun gitu, agar misalnya saya privasi nih, orang yang melihat konten saya itu harus di atas 18. Kalau ketika orang melihat profil saya, ketika di bawah 18, dia tidak bisa melihat postingan saya, atau jadi kayak apa sih berarti kayak akun Instagram tidak ditemukan kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Jo lagi. Apa resiko kita jika jaring follower dengan main add orang tidak dikenal jika sudah follow back di remove? Maksudnya gimana? Gak jelas ya? Maksudnya gimana? Apa resiko kita jika jaring followers dengan main ads. Dengan main add orang tidak dikenal jika sudah follow back di remove? Follow back di remove, maksudnya di remove-nya sama siapa? Jadi kita udah follow. Jadi ini tuh dengan main add. Jadi kita asal add aja gitu. Kita asal add bukan orang ads yang bukan. Jadi kita asal nge-add orang yang tidak dikenal. Maksudnya main follow unfollow maksudnya. Ngerti, paham. Gini Kang Jo, dalam Instagram itu ada beberapa SOP yang harus kita penuhi gitu ya. Kalau Instagram kita tidak mau di shadow banned atau di banned permanen gitu ya. Nah, itu ada kok tornya itu ada di websitenya Instagram, itu namanya business.instagram.com. Itu ada Instagram itu melarang yang namanya follow unfollow. Untuk membangun komunitas itu dilarang untuk follow unfollow. Jadi Instagram itu justru menyarankan menggunakan organik gitu. Ketika sudah organik baru menggunakan ads. Itu Instagram sendiri loh yang menyarankan, bukan dari saya, karena kan saya juga belajar dengan Instagramnya langsung, belajar dengan Facebooknya langsung. Besok pun saya jam 2 gitu ya, jam 2 saya belajar dengan Facebook marketing expertnya gitu, secara sharing sessionnya secara privat gitu, lewat telepon, by telepon. Jadi memang dari mereka juga menyarankan tidak boleh unfollow kalau tidak mau di shadow banned atau ditangguhkan beberapa saat atau permanen. Karena contohnya kayak di Lo Bandungnya, postingannya sudah sebulan lebih dia ditangguhkan gitu, 1 bulan. Itu pas saya cek, ini kayaknya udah bukan lagi shadow banned beberapa waktu gitu. Si Dilo ini dia sudah ditangguhkan secara permanen. Lalu apa yang harus diperbaiki? Nggak bisa diperbaiki lagi kalau udah dipermanen mah. Jadi dia tidak bisa upload link itu di caption. Kalau saya masih bisa gitu. Lalu ketika saya nyobain pakai linknya si Dilo, dikasih dari Dilo linknya, lalu saya upload ke caption, bisa. Tapi besoknya malah nggak bisa lagi. Untungnya saya tidak di shadow, di banned secara permanen gitu, maksudnya ditangguhkan secara permanen. Besoknya lagi akhirnya saya bisa lagi ngasih link gitu, tapi dengan link yang punya saya. Ternyata yang masalahnya itu adalah di linknya si Dilo, atau ada yang bermasalah dari websitenya si Dilo tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Instagram. Maka yang harus diperbaiki adalah websitenya si Dilo. Terus apakah akunnya bisa diperbaiki? Nggak bisa, karena kan sudah permanen. Nah itu, jadi hati-hati dengan yang namanya shadow banned atau ditangguhkan secara beberapa saat atau sampai permanen. Itu bahaya dengan akun kita. Maka follow unfollow dari saya pribadi dan dari pihak Instagramnya sendiri mengatakan jangan dilakukan kayak gitu. Oke, Mas Jo, gimana? Ada tambahan? Sudah. Ada yang lain? Oke, nggak ada katanya Mas Jo. Yang lain mungkin? Saya ada sedikit pertanyaan, Mas Fadil. Boleh, Mangga? Iya, ini seberapa penting sih akun media sosial yang udah verifikasi, yang udah centang biru itu? Centang biru, seberapa penting? Nggak penting sih, karena kan tujuannya buat apa dulu gitu, mau jadi selebgram atau mau jadi influencer gitu. Kalau misalnya tujuannya mau jadi selebgram ya gampang kalau buat dapetin centang verified mah gitu ya.
Contohnya bikin video konyol atau jadi kayak ngebahas KKI itu kan bisa tuh ya, bikin yang konyol-konyol gitu ya, atau yang bikin apa biar cepat viral gitu, biar kita dapat centang akun biru itu ya, centang biru disebutnya verified gitu ya. Sebenarnya penting nggak penting sih kalau kita bahasnya tentang bisnis gitu ya, karena ini kan bahasnya tentang bisnis. Kalau bahasnya tentang selebgram atau influencer penting nggak penting. Kalau selebgram sih menurut para selebgram itu penting, karena mereka kalau tidak dapat verified itu stres gitu, bingung. Banyak sekali ya akun Instagram ini yang saya riset. Saya tidak meriset tentang bisnis saja, akun bisnis saja, tapi saya meriset semua akun, baik itu bisnis, media gitu ya, lalu akun yang untuk belajar online kayak microblogging disebutnya. Saya juga kan termasuk akun pribadinya menjadi microblogging gitu. Lalu ada influencer, ada selebgram. Influencer sama selebgram berbeda. Selebgram itu mencari cara untuk terkenal dengan cepat, baik itu melakukan hal yang tidak wajar atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh banyak netizen. Banyak orang yang tidak suka dengan konten A tapi malah nge-follow gitu. Untuk apa? Untuk menghujat gitu ya. Contohnya kayak kayak Bowo, kayak KKI, kayak Atta Halilintar dan lain-lainnya. Banyak sekali yang nge-follow itu ternyata adalah haters gitu. Seperti itu. Jadi selebgram sama influencer beda. Kalau influencer sama microblogging itu adalah untuk konten mengedukasi. Jadi membuat edukasi untuk mengeduket para followersnya dan non-followers kayak gitu. Jadi verified ini penting nggak penting gitu. Untuk kita ini penting nggak sih? Untuk saya penting nggak sih? Saya sebagai influencer juga saya nggak terlalu penting sih verified gitu. Kenapa? Toh mau verified mau enggak juga sama aja gitu. Tidak berpengaruh pada penghasilan saya gitu. Kalau untuk selebgram itu penting sekali karena mereka mencari yang namanya endorsement ataupun paid promote gitu sih Kang. Jadinya Kang kalau untuk verified. Oke, terima kasih. Yuk. Saya mau tanya. Boleh. Kalau yang untuk seberapa penting sih untuk yang bisa swipe up, kan kebanyakan orang ya, aduh biar bisa swipe up saya beli followers aja deh gitu. Nah kalau untuk bisnis itu gimana sih? Swipe up ya? Sama swipe up juga sama kayak verified. Kebutuhannya buat apa dulu kata saya juga. Kalau misalnya untuk bisnis memang cocok ya, tapi apakah teman-teman punya yang namanya website gitu ya? Karena kalau misalnya swipe up-nya ke marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya, berarti yang terkenalnya ada mereka dong, bukan bisnis kita dong. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya website ya itu penting sekali gitu. Agar apa? Ketika teman-teman membuat sebuah promo lalu diupload lewat stories, promonya sekarang juga swipe up ya, itu penting gitu ketika teman-teman punya website. Tapi kalau misalnya teman-teman follower udah 10.000 tapi nggak punya website gitu ya, wah sangat disayangkan sekali karena teman-teman secara tidak langsung membangun, menambahkan atau memperbaiki apa sih maksudnya? Intinya malah membuat marketplace ini menjadi enak gitu. Karena apa? Dipromosikan oleh kita. Ada loh kemarin klien saya, itu saya sambil ketawa dan ingin marah gitu. Dia kan pasang iklan ya, tapi di linknya kemana coba? Ke marketplace. Itu saya kesel sampai ingin gimana ya, ketawa sampai kesel intinya gitulah. Kalau misalnya pingin ngiklan, iyalah gitulah intinya kalau misalnya ngiklan ya, jangan ke marketplace, diarahinnya ya ke website kita sendiri atau ke WhatsApp gitu. Kalau misalnya kita ngiklan ke marketplace ya, diarahinnya ke marketplace yang untung. Karena apa? Marketplace sudah pakai yang namanya Facebook Pixel gitu. Jadi nanti iklannya tuh yang muncul ya marketplace-nya, bukan iklan kamu gitu. Kalau si iklan kamu ini diarahinnya ke marketplace gitu, di-linkinnya ke marketplace gitu. Jadi teman-teman ini mohon diperhatikan ketika teman-teman mau ngiklan jangan di-linkkan ke marketplace. Lebih baik ke website, kalau nggak punya website ke WhatsApp-nya secara langsung ataupun ke profilnya, mau itu Facebook ataupun halaman Facebook ataupun Instagram bisnisnya gitu ya. Jadi tadi untuk swipe up kebutuhannya untuk apa? Kalau misalnya teman-teman belum bisa swipe up, bisa kan pakai IGTV buat dulu gitu ya videonya, lalu kasih link website kita, nanti di si stories itu kan bisa dikasih swipe up, tapi swipe up-nya bukan swipe up dari si fiturnya Instagram langsung, swipe up yang buat ke langsung ke IGTV kayak gitu sih Teh. Udah Teh itu mungkin untuk swipe up mah. Siap. Oke. Bentar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Andi atau ke Kang Fadil, boleh.
Boleh teman-teman, ada teman saya juga nih, Afian Khalil, boleh mau nanya? Iya, boleh, silakan. Masih ada 5 menit lagi nih waktunya. Bosen ke Kang Fadil katanya gitu. Bosen udah sering lihat, apalagi Afian Khalil mah. Boleh, masih ada 5 menit lagi. Oke, ini sambil nunggu juga ya, sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Mungkin dari Mas Andi, pesan apa sih untuk para pemula yang mau buat website gitu? Apa pesannya Oh, gitu? oh iya, jadi ketika kita ingin membuat sebuah website, bukan sebuah website untuk toko online aja, untuk semua jenis website, organisasi, profil dan sebagainya itu, forum dan sebagainya itu ada satu hal yang selalu saya tekankan pertama kali. Ketika kita membuat website, bukan tampilan yang pertama kali kita urus, bukan tampilan, bukan URL, bukan apa-apa. Hal pertama yang harus kita perbaiki atau harus kita utamakan ketika membuat website adalah izin, permission, izin permission. Ya, jadi banyak sekali website yang error. Error itu bukan karena dari luar, tapi dari apa? Tapi dari internal kita sendiri. Kita salah kasih izin. Orang yang seharusnya tidak bisa mengakses, jadinya bisa mengakses. Orang yang seharusnya bisa, malah nggak bisa, terbalik-balik. Dan itu fatal sekali kalau mengenai permission ya. Apalagi kalau kita salah ngasih izin ke user biasa bisa akses ke level admin, itu mantap sekali seperti itu ya. Jadi itu yang pertama kali ketika permissionnya sudah selesai, barulah kita kemana-mana, ke tampilan, ke kecepatan, ke desain seperti itu. Itu aja sih utama yang pertama, permission, perizinan. Oke, dari pesan dari Kang Fadil mungkin untuk teman-teman yang ada di sini yang ikutan, apa tuh? Bentar. Oke. Terus ada chat tuh. Yang nanya bukan teh? Yang nanya bukan? Aku nggak. Oh, bentar dijawab duluan. Siap, sama-sama teh Kang Ardika. Mungkin pesannya dari saya ya buat teman-teman, kalau dalam berbisnis ya, tidak hanya tentang marketingnya saja, tapi secara keseluruhan bisnisnya, jangan dulu dibawa, bentar ya, nanti lihat bentar. Jadi gini, teman-teman jangan mikirin, sebenarnya gini sih, terserah teman-teman, tapi kalau saya pribadi dalam berbisnis ya, contoh lagi bisnis yang baru dibuka Senin Minggu kemarin gitu ya, baru berarti sekitar sekarang tuh 9 hari sama hari Selasa. Saya bikin bisnis namanya Ayam Rica-Rica dan susu kurma premium gitu ya. Jangan terlalu memikirkan dulu kuantitinya, tapi kualitasnya dulu. Ketika kualitasnya terjaga, maka kuantitinya pun akan mengikuti kualitas. Jadi contoh kayak saya kemarin hari Senin itu sudah ada yang order itu 10 orang gitu ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk minumannya udah 12 botol gitu yang keluar hari Senin, hari pertama saya buka itu. Nah, ketika mereka suka, kita tanyakan, maksudnya tanyakan apakah rasanya enak atau gimana. Kalau kurang nggak apa-apa, bilang aja, nanti kita perbaiki gitu. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan yang namanya komunikasi dengan si konsumen kita gitu. Jadi tanyakan apakah produknya ini enak atau gimana, kurang apa. Karena memang ayam rica-rica, memang saya bikinnya tidak pedas, walaupun dalam bahasa Manado itu rica itu artinya pedas gitu ya. Cuman saya tidak membuatnya menjadi pedas gitu ya. Ada kan konsumen yang bilang, oh ini kan kurang pedas gitu, bla bla bla. Oh iya teh, jadi kita jelasin kenapa nggak pedas gitu ya. Lalu kalau yang lain gimana? Oh udah cukup gitu, seperti itu. Nah, ketika kualitasnya terjaga, besok-besoknya lagi orang itu beli lagi gitu, seperti itu. Terus pelayanan kita harus terbaik, maksudnya yang terbaik itu gini. Saya kan jual ayam rica-rica nih. Nah, 23.000 tuh udah free ongkir gitu. Jadi karena kan memang belum masuk GrabFood, belum masuk GoFood juga, udah free ongkir intinya 23.000 itu. Jadi saya kan tinggal di Lembang, jualan di Lembang. Yang belinya itu di, contoh misalnya kemarin Bang Jep itu di Kiara Condong, jauh dong.
apakah tetap saya antar atau enggak? Dianterin gitu. Sama saya dianterin pakai motor gitu. Walaupun pesannya hanya 2 porsi gitu, tapi nggak apa-apa. Dianterin untuk menjadi nilai plus dari pelayanan saya, dari bisnis saya gitu. Nggak apa-apa capek, tapi yang namanya bisnis itu ya nggak ada yang indah gitu sebenarnya. Kalau untuk di awal nggak ada yang enak gitu. Yang namanya bisnis butuh perjuangan, apalagi saya baru merangkak lagi dari nol waktu saya sudah menjabat sebagai owner di Apukat Software House 5 tahun, omset juga sudah lumayan. Tapi ketika saya bangun lagi bisnis namanya tuh ngayamain gitu ya, untuk foodnya ini, untuk kulinernya ini, saya mulai lagi dari nol seperti bayi yang baru lahir, merangkak dulu gitu. Nggak mungkin langsung berjalan, nggak mungkin langsung berbicara gitu. Walaupun saya ilmu bisnis sudah ada di software, ternyata ketika saya bangun kuliner ini berbeda SOP-nya dengan bisnis software gitu. Maka saya harus belajar lagi dari nol, cara marketingnya juga berbeda, cara bisnis sistemnya juga harus berbeda, tidak bisa disamakan dengan bisnis yang di IT gitu. Lalu bisnis tourism pun sama gitu, sistemnya berbeda gitu. Bisnis fashion pun sama, sistemnya berbeda. Jadi teman-teman ketika punya bisnis itu jangan langsung ingin indahnya saja, tapi teman-teman harus berjuang dari nol. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman. Intinya tidak ada yang instan dalam berbisnis, sama halnya dengan marketing pun sama, nggak ada yang instan. Prosesnya atau efeknya akan ada di jangka panjang. Maka jangka panjang inilah yang harus dijaga dari awal gitu. Itu sih saran dari saya buat teman-teman. Baik, terima kasih Kang Fadil. Mungkin ini gak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Jika tidak ada, kami tutup saja. Terima kasih Kang Fadil atas waktunya dan ilmunya juga. Mas Andi, terima kasih. Sama-sama. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di acara bootcamp online ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan kita bisa lagi sharing-sharing online lagi ya seperti ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan juga, tetap kita bisa bersilaturahmi. Oke, terima kasih Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.